Halo semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan like dan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Episode diawali ketika festival Ganapati sudah dimulai dan terlihat Sanju bersama Pikram sedang membawa patung Ganesha. Pada saat itu semua orang sangat bersukacita serta berteriak memuji Ganesha. Tidak lama setelah itu Parwati dan Daima juga datang ke sana. Melihat itu Pami merasa sangat bahagia akan tetapi tidak dengan Neti. Neti bertanya kepada Gurinder siapa yang telah mengundang Pari datang ke sini. Gurinder berkata aku tidak tahu namun aku yakin jika dia berada di sini semuanya pasti akan berantakan. Dia akan menciptakan masalah baru lagi. Bibi berkata oh dewa lindungilah kami dari kejahatannya Pari. Terlihat pada saat itu mereka merasa tidak senang dengan kehadirannya Parwati. Sedangkan Pami menyambut Parwati dan Daima dengan baik serta Pami juga berterima kasih kepada Parwati atas resep ramuan yang dia berikan. Pami berkata dalam waktu semalam saja Sanju sudah sembuh dan tidak perlu lagi setelah meminum ramuan tersebut. Kemudian Pami bertanya di mana Ambika. Parwati memberitahu Pami jika Ambika tidak bisa datang sekarang dan dia akan menyusul nantinya. Mendengar itu Pami langsung menyuruh Parwati untuk mengikuti festival ini dengan kebahagiaan. Pami mengajak Parwati ke dekat patung Ganesha yang di sana juga sudah ada Sanju dan ketika Sanju melihat ke arah Parwati Sanju pun langsung terdiam mengagumi kecantikannya Parwati. Melihat itu tentu saja Neti merasa sangat cemburu kemudian pendeta memberitahu semua orang jika puja akan dimulai dan dia meminta Sanju untuk membuka kain patung itu agar semua orang mendapatkan berkah. Mendengar itu Sanju langsung maju ke depan membuka penutup patung tersebut dan kemudian puja pun dimulai. Dan tidak lama setelah itu pendeta meminta kembali agar menantu perempuan melakukan arti. Mendengar itu dengan senyuman percaya diri Neti pun maju ke depan. Namun malah dia dihentikan oleh Parwati. Parwati berkata kau tidak bisa melakukan ini Neti karena kau belum menikah. Kau bukanlah menantu perempuan di rumah ini sedangkan kau dengar sendiri jika pendeta meminta menantu perempuan yang melakukannya. Mendengar itu wajahnya Neti langsung menjadi kesal. Neti hanya bisa terdiam dan tak bisa membela dirinya. Pendeta berkata jika bukan Neti lalu siapa yang akan melakukan arti. Parwati berkata di rumah ini masih ada menantu perempuan. Dia adalah Pami dan dialah yang paling berhak melakukan arti. Mendengar itu giliran wajahnya Gurinder yang terlihat kepanasan. Parwati dan Sanju kemudian menuntun Pami maju ke depan untuk melakukan arti. Melihat itu Pami pun langsung meneteskan air matanya. Pami berkata di dalam hati terima kasih Parwati karena kau telah mengembalikan hakku. Sudah lama aku tidak pernah melakukan puja seperti ini semenjak Pari tidak berada di rumah ini. Parwati juga berkata di dalam hati. Di hari Ganapati yang sangat bahagia ini aku berharap keadaan rumah akan kembali seperti dulu dan Pamilah yang akan memimpin keluarga Bajwa. Orang baik pasti akan bahagia karena aku juga akan membuat Neti berada pada tempatnya. Setelah itu semua tokoh baik dengan kebahagiaan mulai melakukan puja sedangkan tokoh sesat seperti Gurinder dan Neti menunjukkan wajah kesalnya yang kebanyakan dosa. Ditambah lagi pada saat itu api suci yang dibawa oleh Pari akan padam namun tiba-tiba saja Sanju datang ke sana menjaga api itu agar tetap menyala dan terlihat Parwati dan Sanju sangatlah serasi. Melihat itu sudah tidak bisa dijelaskan lagi bagaimana cemburunya Neti. Lalu Sanju berdoa dan berkata di dalam hati, terima kasih Tuhan karena kau telah melakukan hal yang tak terduga. Kau mendatangkan Parwati di kehidupanku sehingga aku merasakan kehadiran Pari kembali di sisiku. Parwati juga berkata di dalam hati, Tuhan tolong bantu aku untuk mengungkap semua kebusukan orang yang telah menganiayaku dan semoga aku tetap kuat demi keadilan. Namun entah kenapa aku merasa sangat berat jika harus melawan Sanju. Sedangkan Neti juga berkata di dalam hati, rumah ini dan Sanju adalah milikku dan aku yang akan memenangkannya. Aku tidak akan membiarkan Pari merebut semua ini dariku. Neti terus saja merasa tidak senang ketika melihat Sanju dan Parwati melakukan puja bersama sehingga dengan kemarahan Neti kemudian mengambil api suci tersebut dan berniat akan melakukan puja bersama dengan Sanju. Namun sungguh sayang ketika Neti memegang api tersebut Sanju malah melepaskannya dan digantikan oleh Pikram sehingga Neti pun terpaksa melakukan puja dengan Pikram. Melihat itu Neti benar-benar sangat kesal. Setelah melakukan puja, pendeta memberikan air berkah kepada semua orang.
Namun tak sengaja pendeta menumpahkan air itu ke sarinya Parwati sehingga Parwati pun langsung pergi dari sana untuk mengelap sarinya. Melihat itu Sanju segera menyusul Parwati sedangkan Neti berpikir kenapa Sanju mengikuti Parwati. Neti berkata aku tidak akan membiarkan Sanju bersama dengan Parwati karena Parwati akan merebut Sanju dariku. Sekarang Pari telah berani mengembalikan haknya Pami di rumah ini dan aku tidak mau jika dia juga akan merebut Sanju dariku. Kemudian Neti akan pergi dari sana untuk melihat Parwati dan juga Sanju akan tetapi Pami menghentikan Neti dan dia meminta Neti agar membagikan perasat kepada semua orang. Namun dengan kesal Neti malah berkata kepada Pami bukankah kau yang menjadi menantu dan orang yang paling dihormati di rumah ini? Jadi kau saja yang membagikan perasat tersebut. Mendengar itu Pami hanya terdiam dan dia langsung pergi dari sana. Neti akan kembali menghampiri Sanju dan Parwati namun lagi-lagi dia selalu saja iri dengki ketika melihat Babli yang berpakaian bagus dan tidak menggunakan pakaian pembantu seperti biasanya. Neti langsung menghentikan langkahnya dan berkata di dalam hati, Babli sekarang sudah mulai bertingkah dan dia sudah mulai berani kurang ajar kepadaku. Lihat saja nanti aku akan memberikannya pelajaran. Aku juga akan menyadarkan dia kalau dia tidaklah lebih dari seorang pelayan di rumah ini. Neti kemudian memanggil Babli akan tetapi dengan juteknya Babli langsung memalingkan wajahnya dan bahkan dia langsung pergi dari sana tanpa menghiraukan Neti yang memanggilnya. Melihat itu Neti langsung kesal sedangkan Gurinder dengan heran berbisik kepada Bibi dan berkata lihatlah tidak ada orang yang mau mendengarkan Neti. Entah apa yang terjadi pada hari ini Babli terlihat sangat berani menentang Neti. Mendengar itu Bibi hanya terdiam dan juga merasa heran dengan semua itu. Sementara itu Parwati yang sedang mengelap sarinya yang basah dan tiba-tiba saja Sanju masuk mendekati Parwati yang membuat Parwati sedikit terkejut. Sanju berkata kepada Parwati terima kasih karena kau telah datang ke sini. Parwati berkata aku yang seharusnya berterima kasih kepadamu karena kau telah mengundangku. Dan tiba-tiba saja Sanju berkata kepada Parwati, kau terlihat sangat cantik dan manis. Mendengar itu Parwati bertanya apa yang kau katakan. Dengan gugup Sanju berkata maksudku aku juga berterima kasih atas resep ramuan yang telah kau berikan. Sekarang aku sudah pulih kembali setelah meminum ramuan tersebut. Resep ramuan yang kau berikan sama persis seperti ramuan yang biasa dibuat oleh Pari di masa lalu. Parwati berkata aku juga tadi malam tidak enak badan karena kehujanan namun ibu membuatkan ramuan itu untukku sehingga aku bisa sehat seperti ini. Aku rasa resep ramuan ibuku sama persis dengan yang dimiliki oleh Pari. Dengan senyuman Sanju kembali berterima kasih kepada Parwati dan Sanju berkata jika dia merasakan kebahagiaan masa lalunya kembali lagi setelah dia mengenal Parwati. Mendengar itu Parwati hanya terdiam. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video selanjutnya.